Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Yesi Hurul Aini dari absen 34 akan menjelaskan struktur sosial untuk tugas portofolio sosiologi. Apa itu struktur sosial? Struktur sosial dapat digambarkan berupa rumah atau bangunan. Kenapa? Karena berupa susunan atau tatanan yang secara bersama tercampur sehingga mewujudkan aktivitas sosial. Di dalam bangunan sosial ini, pada lantai pertama terdapat nilai dan norma. Pada lantai kedua terdapat hubungan sosial atau interaksi. Pada lantai ketiga terdapat kelompok sosial. Di dalam bangunan sosial juga terdapat pilar-pilar seperti status dan peran, stratifikasi, diferensiasi, konflik, integrasi, dan harmonisasi. Pada lantai pertama terdapat nilai dan norma. Nilai adalah standar yang tertanam di dalam masyarakat mengenai baik atau buruknya sesuatu hal. Sedangkan norma adalah aturan yang harus dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, apabila pria ini memasuki rumah lewat pintu, berarti dia mengetahui nilai dan norma. Sedangkan apabila pria ini memasuki rumah tersebut melewati jendela, berarti dia telah melakukan penyimpangan sosial. Pada lantai kedua terdapat hubungan sosial atau interaksi. Interaksi adalah sebuah proses sosial yang mempunyai hubungan dinamis antara individu, kelompok, atau antar kelompok. Hal ini tercipta karena manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Sedangkan pada lantai ketiga terdapat kelompok sosial, yang dimana kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga tumbuh rasa kebersamaan dan saling memiliki. Selanjutnya kita akan membahas pilar-pilar yang ada di bangunan sosial. Yang pertama ada status dan peran, yang dimana jelas sangat berbeda. Status sosial mengacu pada aspek statis seseorang dalam sistem dan organisasi masyarakat, sedangkan peran mengacu pada aspek dinamis dan fungsionalis. Status dan peran merupakan dua hal yang saling berkaitan. Artinya semakin tinggi status sosialnya, maka semakin tinggi pula peran sosialnya. Contohnya, apabila seseorang berstatus dokter, berarti memiliki peran menangani dan memberikan obat kepada pasien. Sedangkan, seseorang yang berstatus guru, dia memiliki peran untuk mendidik murid-muridnya. Selanjutnya ada pilar kedua, yaitu stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah perbedaan kelas atau lapisan yang dilihat secara vertikal, atau melihat tinggi rendahnya seseorang seperti kelas menengah, kelas bawah, dan kelas tinggi. Faktor seseorang berada di lapisan mana dia berada dikarenakan kekayaan, kekuasaan, keturunan, kehormatan, dan jenjang pendidikan. Sifat stratifikasi. Sifat stratifikasi ada tertutup, terbuka, dan campuran. Tertutup artinya sulit berpindah ke lapisan lain karena sudah melekat dari lahir. Seperti negara yang memiliki kasta mempunyai sifat stratifikasi tertutup. Contohnya negara India, yang dimana apabila seseorang lahir dengan kesatria, maka harus dengan kesatria juga. Tidak bisa kemana-mana dan sifatnya diskriminatif. Yang kedua, terbuka, tergantung sikap kita. Membuka kesempatan untuk berpindah ke lapisan atas. Contohnya negara kita, yaitu Indonesia. Melengkapi faktor yang tidak ada dan bisa berpindah ke lapisan bawah atau ke lapisan atas. Hal ini terjadi karena sekolah dan kerja keras. Yang ketiga, campuran, terjadi karena berpindah dari negaranya orang yang memiliki kasta dan dapat berpindah ke lapisan bawah atau atas. Contohnya dari tertutup pindah ke terbuka. Misalnya seseorang yang mempunyai kasta Waisa karena ingin menjadi pemimpin maka pindah ke Indonesia. Dia bersekolah, dia berbaur, sehingga menjadi politikus. Tapi setelah kembali ke negaranya, dia tetap menjadi Waisa. Selanjutnya ada diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial adalah
Perbedaan golongan sosial yang dilihat secara horizontal berarti harus disamaratakan. Hal ini terjadi dikarenakan hasil dari struktur budaya. Diferensiasi sosial seperti yang tadi dikatakan berarti harus disamaratakan. Ada 5, yaitu ras, etnis, klan, gender, dan agama. Ras di sini membicarakan tentang ciri fisik, karena setiap orang itu berbeda. Yang kedua ada etnis, yang dimana perbedaan kebudayaan membicarakan suku dan bangsa. Yang ketiga ada klan, keturunan, adanya patrilinear dan matrilinear. Apa sih perbedaannya? Patrilinear adalah garis keturunan yang mengikuti ayahnya, sedangkan matrilineal adalah garis keturunan yang mengikuti ibunya. Gender bukan cirinya, melainkan peran cewek atau cowok. Yang kelima ada agama, yang dimana kita harus menghargai setiap perayaan dan perbedaannya, karena di Indonesia sendiri diakui agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Konflik. Konflik artinya harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan. Konflik dan masalah sosial adalah negatif, yang dimana ancaman bagi sebuah masyarakat. Namun, apabila kita menghadapinya dengan positif, maka itu akan terselesaikan. Konflik itu perlu biar dijadikan sebagai sebuah evaluasi. Pilar terakhir adanya integrasi dan harmonisasi. Integrasi adalah proses penyesuaian yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat. Sedangkan harmonisasi adalah kondisi hidup yang sejalan dan serasi sesuai tujuan masyarakat. Puncaknya adalah kebudayaan. Semua pengetahuan yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk sosial dipakai untuk mempelajari dan memahami lingkungan serta pengalamannya, sehingga menjadikan masyarakat lebih maju, masyarakat berkembang, dan masyarakat lebih modern karena telah mempelajari dan memahami lingkungannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.